Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Setiap hari, seringkali kita melihat ribuan remaja memacu kendaraan mereka di jalan raya. Ada yang terburu-buru karena mengejar bel sekolah, juga ada yang menikmati angin sore bersama teman-teman mereka. Namun, di balik kemudi dan kecepatan itu, terdapat sebuah realitas kelam yang seringkali kita lupakan. Jalan raya menjadi panggung ketidakpatuhan. Dan terkadang jalan raya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang melintas di jalan raya. Pada hari ini, kami di sini tidak hanya akan membacakan angka statistika atau pasal-pasal hukum yang kaku, melainkan kami di sini untuk membedah sebuah krisis moral dan keselamatan mengenai pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Kita akan melihat melampaui ego muda mereka dan membongkar hingga akar masalahnya dan menemukan jawaban mengapa ego di jalan raya harus segera ditinggalkan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Muhammad Arifin Ilham. Saya Kayla Fauzia. Saya Clarice Inerzevanya. Oke, yang pertama kami dengan judul pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Pelanggaran lalu lintas sudah diatur pada UUD nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. UUD ini telah diatur oleh pemerintah. Lalu, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan pengguna jalan yang melanggar aturan, rambu, atau undang-undang lalu lintas. Lalu, hal apa saja yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, yaitu seperti penerobosan lampu lalu lintas, hingga tidak membawa surat-surat kendaraan. Lalu, apa sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar lalu lintas? Dapat berupa tilang hingga pencabutan SIM. Lalu, dampaknya apa kepada pelanggar lalu lintas? Bisa kecelakaan, membuat kemacetan, hingga membahayakan publik. Yang pertama ada ancaman. Untuk kondisi ancaman, yang pertama, hal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban. Contohnya seperti balap liar ataupun membawa kendaraan secara ugal-ugalan, baik motor maupun mobil. Lalu, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan akibat terdapat ketidakpatuhan para pengguna jalan. Lalu selanjutnya ada cedera atau kematian bagi pengendara dan pengguna jalan lain. Hal ini diakibatkan kelalaian dari orang lain maupun diri sendiri. Lalu yang terakhir, kerusakan fasilitas umum dan kendaraan. Hal ini bisa terjadi karena para pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas sehingga dapat merusak fasilitas umum maupun kendaraan orang lain. Lalu, apa solusi dari ancamannya? Yang pertama, penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, yaitu memberikan hukuman ataupun sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar lalu lintas, tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Lalu yang kedua, menggunakan perlengkapan keselamatan lalu lintas. Untuk pengguna mobil diwajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman, dan untuk pengguna motor wajib menggunakan helm berstandarkan SNI. Lalu yang ketiga, edukasi pentingnya menjaga keselamatan lalu lintas. Hal ini penting bagi remaja maupun orang dewasa. Lalu yang terakhir, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga keselamatan lalu lintas. Edukasi memang penting, tapi kembali lagi kepada diri sendiri atas kesadaran betapa pentingnya menjaga keselamatan berkendara. Lalu ada tantangan, yang pertama ada kondisi. Rendahnya kesadaran remaja terhadap aturan lalu lintas. Masih banyak remaja-remaja yang mengabaikan ataupun tidak peduli terhadap betapa pentingnya menjaga keselamatan berkendara. Lalu yang kedua, pengaruh teman sebaya yang mendorong perilaku ugal-ugalan. Banyaknya remaja yang melakukan balap liar maupun membawa motor secara ugal-ugalan karena ajakan dari teman-temannya. Lalu maraknya penyebaran konten balap liar atau aksi berbahaya. Biasanya orang-orang terutama remaja itu ingin mengikuti balap liar ataupun aksi berbahaya karena menonton konten yang ada di sosmed.
Yang terakhir, normalisasi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dianggap sepele. Masih banyak pengguna jalan yang menyepelekan hal-hal kecil tentang keselamatan berkendara. Salah satunya adalah tidak memakai helm ataupun sabuk pengaman. Berikut adalah solusi dari setiap tantangan yang ada. Yang pertama adalah sosialisasi untuk para pengendara betapa pentingnya keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain saat kita melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang kedua adalah menghindari teman dengan pembawa sifat buruk. Sebagai remaja, kita harus menyaring perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh teman kita. Yang ketiga adalah memberikan edukasi mengenai tata tertib lalu lintas. Sebelum remaja dapat menggunakan kendaraan bermotor, kita harus mengetahui dan mengedukasi remaja pentingnya memahami dan mengetahui fungsi dari setiap rambu-rambu yang ada di jalan raya. Yang terakhir adalah pengadaan tilang elektronik atau ETLE. ETLE sendiri sudah mulai dipasang di beberapa ruas jalan di daerah Bogor. Selanjutnya adalah hambatan. Berikut adalah kondisi dari setiap hambatan. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan lalu lintas kepada remaja sejak dini, sehingga remaja saat berkendara tidak mematuhi dan tidak memahami fungsi dari rambu-rambu yang ada di jalan raya. Yang kedua adalah pengawasan orang tua yang kurang optimal. Beberapa remaja menggunakan kendaraan bermotor tanpa izin dari orang tua dan tidak memiliki surat izin berkendara. Yang ketiga adalah faktor yang menghalangi upaya menciptakan ketertiban lalu lintas. Hal tersebut dapat terjadi saat emosi remaja tidak stabil sehingga mereka mementingkan egonya sendiri, yaitu dengan berkendara pada kecepatan tinggi. Yang selanjutnya adalah tidak semua daerah memiliki fasilitas umum dan transportasi yang memadai, sehingga remaja memilih untuk menggunakan transportasi pribadi daripada menggunakan transportasi umum. Untuk solusi dari setiap hambatan adalah yang pertama adalah meningkatkan pendidikan lalu lintas sejak dini sehingga remaja memahami dengan baik dan dapat melaksanakan ketertiban tersebut di lalu lintas. Yang selanjutnya adalah memperkuat peran keluarga dalam berlalu lintas. Sebagai remaja, kita harus diedukasi juga oleh orang tua kita mengenai pentingnya memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Selanjutnya adalah menghindari berkendara saat emosi tidak stabil. Banyak remaja yang berkendara pada saat emosinya tidak stabil, sehingga mereka mementingkan ego sendiri dan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya adalah pemerintah menyediakan transportasi umum dan fasilitas umum yang memadai, sehingga remaja dapat memilih untuk berkendara menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Baik, yang berikutnya adalah gangguan. Ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah kemacetan akibat pelanggaran lalu lintas. Banyaknya pelanggaran lalu lintas menyebabkan kemacetan yang parah di setiap ruas jalan. Lalu yang berikutnya, kebisingan dari balap liar atau knalpot yang tidak sesuai standar. Banyaknya remaja menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Knalpot brong karena mementingkan ego dan merasa lebih keren. Lalu yang berikutnya adalah ketidaknyamanan dan keresahan pengguna jalan. Dua faktor di atas menyebabkan keresahan bagi para pengguna jalan di sekitar. Lalu yang berikutnya adalah solusi. Razia rutin. Para pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan secara berkala dan juga menindak tegas para pelanggar aturan lalu lintas. Lalu yang berikutnya adalah penertiban pelanggar. Yang tadi sudah disebutkan, dengan menegaskan dan menindak para pelanggar lalu lintas, maka itu dapat mempersempit ruang bagi pelanggar lalu lintas untuk melaksanakan tindak langgar lalu lintas. Lalu yang terakhir adalah kerjasama antara masyarakat dan kepolisian. Dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, otomatis itu akan berdampak pada mengurangnya para pelanggar lalu lintas. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau salah cara penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.